Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini menjadi tersugesti dan termotivasi untuk cepat sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik aktivitas menurun karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi topik kita adalah aktivitas menurun karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, dalam hal ini saya ingin bercerita ya berdasarkan pengalaman saya ketika saat menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, hal yang pertama yaitu mengapa aktivitas bisa menurun. Nah, tentunya aktivitas menurun karena memang kondisi tubuh terutama ya, kondisi tubuh dan kondisi jiwa yang sedang lemah ya, yang sedang lemah, sedang lemas, tidak bertenaga, tidak energik, dan menahan beberapa sensasi yang selalu muncul di diri saya. Nah, oleh karena itu, otomatis aktivitas tidak bisa normal, produktif, energik seperti biasanya. Otomatis karena kondisinya menahan beberapa rasa sensasi sehingga aktivitas tetap berjalan tetapi grafiknya itu menurun. Dalam arti kualitas produktivitasnya yang menurun. Dan ini dialami oleh siapa saja, ya hampir semua teman-teman yang menderita pasti akan begitu. Nah, itulah teman-teman, maka ketika dalam kondisi yang sedang menahan sensasi, otomatis kita bisa melakukan aktivitas saja itu sudah alhamdulillah sekali ya, sekali karena masih bisa berjalan melakukan kegiatan. Walaupun dalam puncak keterpurukan penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini juga ada saat-saat yang memang betul-betul down dan tidak mampu beraktivitas. Itu pun saya kira juga tidak hanya saya yang mengalami, mungkin teman-teman juga begitu. Akan tetapi sebaiknya hal itu tidak berlangsung lama ya, tidak berlangsung lama. Nah, kemudian kita bisa beraktivitas kembali walaupun secara kualitas produktivitasnya itu menurun gitu. Nah, itu yang pertama teman-teman. Jadi kenapa aktivitasnya menurun karena memang kondisinya yang lemah, yang lemas, yang tidak
bertenaga, dan masih banyak lagi menanggung rasa-rasa sensasi yang sedang muncul pada saat itu. Nah, oleh karena itu ya, kita memang harus menyadari dengan kondisi keadaan yang sedang kita alami. Karena dengan menyadari, nah nanti justru melakukan aktivitas itu bisa sebagai obat, sebagai terapi untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Gitu. Nah, maka dari itu hal yang kedua ya, nah ini adalah harus tetap beraktivitas. Jadi walaupun kondisi menahan sensasi yang mungkin luar biasa rasanya, nah itu kita harus tetap beraktivitas. Jadi jangan berdiam diri ya, berdiam diri karena dengan tetap beraktivitas ini berarti ada gerak, dan dari gerak-gerak inilah yang juga membantu pemulihan atau penyembuhan di dalam kondisi tubuh kita yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Itu begitu teman-teman. Nah kemudian yang lebih penting lagi ya, ini hal yang ketiga ya, yang ketiga bahwa di dalam beraktivitas yang kondisinya kita sedang terpuruk lah ya, katakanlah sedang terpuruk karena sedang mengalami gangguan itu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, maka sebaiknya ekspektasi itu jangan ditarget. Jadi artinya kita melakukan aktivitas semampunya itu. Semampunya disesuaikan dengan kondisi ya, kondisi kemampuan, terutama kemampuan tubuh kita gitu. Karena apa? Ketika ekspektasi kita terlalu tinggi, kemudian nanti pencapaiannya itu tidak sesuai dengan target, katakanlah target angan-angan kita, maka itu bisa jadi pemicu anxiety atau pemicu kecemasan. Jadi dalam hal ini idealisme kita ini memang kita elastiskan ya. Jadi jangan seperti saat kita normal yang biasanya idealisnya tinggi, ekspektasinya tinggi. Nah itu di target itu bisa saja gitu. Tapi ketika sedang dalam kondisi seperti ini, sebaiknya ekspektasi jangan ditarget. Jadi sesuaikan saja dengan kemampuan. Karena kalau ekspektasinya kita target, nah kadang bisa menjadi bumerang. Jadi contohnya saya harus bisa menyelesaikan ini, saya harus menyelesaikan itu. Nah ternyata karena kondisinya lemah, nah mungkin tidak bisa tuntas menyelesaikan. Nah akhirnya menjadi kekecewaan, menjadi kecemasan, menjadi ketidakpuasan. Nah, ketika hal seperti itu selalu muncul di jiwa kita, perasaan kita, nah itu memicu timbulnya anxiety maupun psikosomatis yang pada akhirnya akan memicu juga asam lambung untuk naik gitu. Nah, maka dari itu kita harus bisa memahami, jadi kemampuan kita di dalam beraktivitas pada saat kondisi normal seperti ini, nah dalam kondisi yang sedang ada gangguan, yaitu gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, berarti kita yang harus menyesuaikan gitu. Nah dengan seperti itu maka kita bisa menerima apapun hasilnya. Nah, ketika kita bisa menerima, berarti kita tidak terjadi semacam ketidakpuasan, semacam kekecewaan. Nah, akhirnya perasaan kita menjadi netral gitu. Nah, ketika perasaan kita netral,
tidak menanggung beban kekecewaan atau beban target yang tidak tercapai, nah maka asam lambung juga akan normal-normal saja. Itu begitu teman-teman. Jadi dalam hal ini yang lebih penting adalah di dalam beraktivitas, kita tetap beraktivitas karena dengan beraktivitas itu berarti bergerak ya. Nah, itu sudah merupakan terapi penyembuhan bagi kita yang sedang menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatif dibandingkan kalau misalkan kita berdiam diri tanpa kegiatan atau tanpa gerak seperti itu. Akan tetapi di dalam kita melaksanakan kegiatan apapun bentuknya ya sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan mungkin apa ya pekerjaan kita ya. Nah, itu kita harus bisa menerima dengan legowo dengan keadaan yang sedang tidak berdaya, nah itu artinya bekerja semampunya seperti itu. Tapi tetap bekerja atau tetap melakukan aktivitas. Nah itu pengalaman saya, hal yang saya lakukan seperti itu ya. Jadi dulu ketika saya masih dalam penderitaan itu ya, ketika pulang kerja dari kantor ya, kebetulan saya kantornya di sekolah ya, di suatu sekolah ya. Nah itu ketika pulang itu memang yang namanya apa ya, ya tenaga lah istilahnya itu sudah habis total. Jangankan ketika pulang, masih di kantor saja itu sudah rasanya capek banget dan ini kondisinya sudah terasa agak lemah, agak lemas, tidak bertenaga. Itu biasa seperti itu. Cuma tetap mencoba bertahan dan akhirnya juga justru menjadi terapi penyembuhan ya, karena memang penyakit ini asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu jangan dimanja ya, tapi setengahnya dilawan gitu seperti itu. Walaupun kadang kita ada hal-hal yang sangat berat gitu. Nah, ketika sudah kita tidak mampu gerak, contohnya ketika sedang keliengan, mata kunang-kunang, nah itu memang kita harus ya berhenti sejenak lah seperti itu. Itu wajar-wajar saja seperti itu. Nah, itulah ya teman-teman. Jadi termasuk teman-teman dalam kegiatannya apa ya silahkan, yang penting tetap berjalan saja semampunya ya, semampunya, dan jangan ditarget supaya kita tidak ada kekecewaan, karena kalau kita target ekspektasi kita tinggi ya tapi tidak tercapai, kadang kita menjadi kecewa. Nah, kalau kekecewaan yang menumpuk itu nanti menambah anxiety kita, itu yang akhirnya memicu asam lambung untuk naik lagi, itu seperti itu. Nah, itu jadi intinya secara fisik seperti itu teman-teman. Jadi kita aktivitas walaupun secara produktivitas menurun, tapi kita tetap bergerak, kita tetap beraktivitas sesuai dengan profesi, sesuai dengan tanggung jawab kita ya. Kita tetap berusaha itu. Jadi selagi kita memang masih ada kemampuan untuk gerak, nah itu kesempatan emas untuk sembuh seperti itu. Tapi kalau penderitaan ini dimanja ya itu semakin menjadi itu. Nah, oleh karena itu ini agak setengah dilawan ya. Jadi berdamai dan diajak untuk bergerak seperti itu. Nah, kemudian itu aktivitas yang menyangkut istilahnya aktivitas gerak ya. Kemudian aktivitas yang lain tentunya dibarengi dengan hal-hal yang bersifat kejiwaan ya, hal-hal yang bersifat
psikis ya, kalau tadi hal-hal yang bersifat fisik lah ya katakanlah. Nah secara psikis kita juga harus siap mental juga ketika kita dari kegiatan-kegiatannya mungkin ada kekurangan, nah itu juga secara mental harus kita siap seperti itu. Nah selain itu yang lebih penting lagi, kita memang ya harus banyak tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Bahkan syukur dalam arti luas ya, itu berarti kita harus melaksanakan semua perintah-perintah maupun menjauhi semua larangan-larangan Allah, itu seperti itu. Nah setelah itu, nah apapun hasilnya, apapun kemampuan kita dalam melaksanakan, itu juga harus kita jalani dengan ikhlas. Jangan ada keterpaksaan sehingga secara kejiwaan kita itu tetap merdeka itu loh. Kalau secara kejiwaan tetap merdeka, akhirnya ada rasa senang gitu, ada rasa senang. Jadi suatu pekerjaan atau profesi ketika kita lakukan dengan hati ya, dengan dinikmati, itu juga bisa untuk menghibur diri gitu loh. Nah maka dari itu dalam hal penderitaan seperti ini kita butuh sekali rasa-rasa yang damai, rasa yang senang gitu. Jadi kita tetap lakukan kegiatan dengan ikhlas, dengan rasa yang tulus, kita jiwai dan kita nikmati prosesnya seperti itu, sehingga tidak menjadi beban tapi justru sebaliknya menjadi kesenangan bagi kita. Nah ketika perasaan kita sudah senang, maka kita bisa melupakan sensasi-sensasi yang mungkin masih colak-colak ada di dalam tubuh kita seperti itu. Nah selain itu juga kita selalu bersabar ya, bersabar di dalam melaksanakan kegiatan, karena mungkin dengan kondisi yang tidak fit, nah itu tentunya juga banyak ya kekurang sempurnaan lah ya. Nah itu kita tetap bersabar, kita tetap menerima adanya juga tanpa keluhan-keluhan sedikit pun. Jadi yaitu realisasi dari ikhlas tadi. Nah selain itu juga kita selalu sadar bahwa kita mungkin banyak kekurangan ya, terutama di masa lalu, entah itu dalam hal pola makan, pola hidup, pola pikir. Nah kita mencoba semampu kita ya untuk kita perbaiki. Nah insya Allah dengan seperti itu ya, dengan kegiatan juga tetap kita laksanakan walaupun produktivitasnya menurun, tetap kita terima dengan syukur, dengan ikhlas, dengan sabar, dan dengan sadar, insya Allah itu akan berkah. Dan akhirnya kita juga berangsur-angsur menjadi cepat sembuh. Begitu teman-teman, jadi itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sukito dari channel Berbagi Sehat. Itu saja yang sampaikan. Tetap semangat teman-teman. Semoga cepat sembuh bagi yang masih dalam penderitaan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.